Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys. Seperti biasa saat ini saya ditemani oleh Cak Ghazali ya. Kita memang menyelenggarakan podcast kebangsaan, podcast nasionalisme dan Islam rahmatan lil alamin ya. Ini memang menjadikan tugas kita ya sekarang. Jadi yang perlu juga kita bahas sekarang adalah mengenai masalah ideologi bangsa atau Pancasila ya, yang sering disalahartikan ya oleh banyak orang ya. Jadi kalau misalnya kita bicara ideologi selalu dibenturkan dengan agama, padahal agama dan ideologi ini adalah seperti jantung dan aliran darah yang beredar bagi rakyat Indonesia. Itu sepertinya seperti itu ya. Agama dan ideologi harus seiring sejalan ya. Jadi Pancasila bisa menerima toleransi, keberagaman, sedangkan agama menjadi tuntunan hidup secara personal bagi kita. Oke, Cak Ghazali silakan. Jadi yang saya prihatin Mas ya, Iya. itu kan banyak orang membenturkan antara ideologi Islam ya dengan ideologi Pancasila. Iya. Lalu mereka menolak ideologi Pancasila itu. Mereka tetap bersikukuh bahwa satu-satunya ideologi yang harus kita gunakan adalah ideologi Islam. Itu dari ada yang namanya orang-orang golongan Islam ya, yang bisa kita kategorikan mungkin ya Islam garis keras lah ya. Oke. Ya, saya tidak mengatakan itu Islam radikal ya. Oke. Ya, dan gini Mas ya. Garis ya. keras atau garis lucu? Oke. Jadi saya selalu banyak berdiskusi ya dengan Iya. dia. Lalu saya katakan gini ya. Sebenarnya ideologi Islam itu apa? Ya, saya tanyakan. Nah, lalu saya jelaskan. Sebenarnya ideologi Islam itu adalah di mana kita dalam bersikap ya dan bertindak sehari-hari itu berdasarkan nilai-nilai Islam. Itu bukan ideologi Islam, mungkin itu ajaran Islam, Mas. Nah, tapi kan maaf ya, saya ketika bicara ideologi itu kan keyakinan Mas. Iya. Bahwa keyakinan saya bahwa saya pribadi kalau misalnya mau berakhlak baik, Iya. saya menggunakan kepercayaan. Oke, Nah. siap. Oke, Nah, saya paham. tapi yang dimaksud ideologi Pancasila di sini ya, bahwa Pancasila itu ya menjamin ya kebebasan umat-umat beragama yang ada di Indonesia ini juga menggunakan ideologi mereka. Oke. Jadi mereka itu misalnya orang Nasrani mau berbuat baik dan segala macam memakai ideologi Nasrani, memakai ajaran Nasrani. ajarannya sendiri. Oke. Nah ini orang Hindu mau berbuat baik dengan memakai ideologinya orang agama Hindu, kan tidak masalah Mas. Jadi justru Pancasila ini menyediakan ruang untuk itu. Oke. Ya. Oke, jadi kita perjelas ya di sini bahwa ideologi Pancasila itu adalah way of life orang Indonesia. Sedangkan kita bicara agama adalah way of life masing-masing agama atau masing-masing keyakinan orang masing-masing. Tapi dari ideologi Pancasila pun juga tidak bertentangan dengan semua agama. Tidak, karena Ini membuat kajian yang Pancasila ini kan justru memberi ruang Iya. kepada umat-umat beragama untuk ya berakhlak dengan baik dengan mengikuti agamanya sendiri. Oke. Gitu. Oke. Jadi ini jelas ya masalah religius ya. Dalam Pancasila itu ada 5 sila ya yang ada termasuk dalam Pancasila. Yang pertama adalah religius, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab atau humanity. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia atau nationality. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan yang disebut dengan
yang kita lazim disebut dengan demokrasi. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang lazim kita sebut sebagai sosialisme. Sosialisme. Ya, oke. Jadi kita punya tentunya untuk kesemua agama ini Pancasila sudah merupakan satu komitmen ya, kita hidup berbangsa ya. Jadi jangan dibelok-belokkan ke hal-hal yang lain. Memang di masa Orde Baru ini terjadi pembohongan yang luar biasa ya, di mana Pancasila yang dimaksud oleh founding father kita yang sudah disepakati ini dirubah oleh pemerintah Orde Baru menjadi sesuatu hal yang sangat rumit. Walaupun ada P4 dan sebagainya, tapi tujuan utamanya hanya menciptakan satu sentimen anti komunis saja. Nah ini akhirnya agama tuh dipaksakan, orang harus memeluk agama Islam, Katolik, Kristen yang sudah disediakan di GBHN, Hindu, Buddha, ya pokoknya seperti itulah kurang lebih. Nah jadi akhirnya orang tuh berlomba-lomba untuk seperti kelihatan beragama. Nah ini tuh peristiwa ini 32 tahun ditambah 10 tahun masa SBY ini banyak melahirkan orang-orang yang munafik malah ya. Ini yang tadi saya tertarik ya. Ya, oke. Orang berlomba-lomba kelihatan beragama, Mas. Iya. Makanya sekarang kan banyak kelihatan tuh. Oke. Orang pakai sorban. Iya. Sholat pakai sorban. Sholat di jalan. Ya. Sholat pakai sorban, pakai jubah. Ke mall aja pakai jubah. Ini kan sebenarnya hanya untuk menunjukkan framing ya. Ya, memframing kalau dia beragama. Padahal agama itu kan pribadi, Mas. Iya, betul. Kalau kita lihat apakah orang itu beragama atau tidak, ya lihat kelakuannya. Iya. Bukan dari bajunya. Gitu loh ya. Oke. Makanya kan kadang-kadang kita ini ya, aneh, Mas ya. Orang itu ketika ditangkap polisi ya, lalu disidang ke pengadilan, semuanya pada berlomba-lomba itu. Ya. Ada bupati yang ketangkep nih hari ini. Ini kelihatannya juga Islami banget. Ade Yasin ya. kelihatan loh, selalu pakai jilbab, ya kan? Dipanggilnya apa? Bu Haji. Ya. Tapi kelakuannya itu akhlaknya sungguh luar biasa, Mas ya. Iya. Sungguh luar biasa jahat, ya kan? Iya. Karena dia mengambil duit rakyat. Hak rakyat. Ya. Iya. Iya. Oke. Ada lagi yang lucu nih satu ya. Apa itu? Sampai ada yang ikut dalam forum, dia menyelenggarakan satu forum kiai. Nanti di framing jadi dia melantik 300 kiai ya. Demi pencitraan ya. Sebetulnya sebetulnya kalau kita ngomong jujur, inilah hal-hal yang menyesatkan. Orang tuh ingin kelihatan dianggap kiai, orang itu dianggap hebat dan sebagainya. Bagaimana nih pengertian kiai nih Gus? Cak, jadi panggil Gus lagi gua. Oke. Jadi kiai itu kan sebenarnya kalau di Arab nggak ada itu kiai. Nggak ada. Jadi kiai itu kan mengacu kepada apa ya? Value ya. Ya adat ya dan budaya Jawa. Iya. Jadi kalau orang Jawa itu segala sesuatu yang kelihatan baik itu disebut kiai, Mas. Oh, oke. Ya. Jadi kalau yang melantik kiai itu pengen disebut bahwa dia kiai di atas kiai ya. Lebih kiai dari kiai. Aku begini Mas, Mas Okay. Eka. Kenapa sih kok sampai melantik kiai? Berarti kan AHY ini saya sebutkan langsung ya. AHY ini kan merasa di atas kiai. Karena dia katanya keturunan. Oh iya, keturunan Habib. Keturunan Rasul. Oke guys. Oke, ini aja. hanya joke saja ya. Maaf Pak. Ya, maaf. Kalau aku serius loh. Oke guys, mungkin sekian dulu dari kami. Nanti kita sambung lagi ya dalam konsepsi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara. Itu tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh